Saya, Bun Belanusa, akan menjelaskan tentang apa itu afiksasi. Afiksasi adalah pengimbuhan yang diberikan pada sebuah kata dalam proses pembentukan kata. Pembentukan kata ini disusun dengan afiks atau imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar, baik itu untuk bentuk tunggal ataupun kompleks. Dan unsur imbuhan dalam afiksasi disebut dengan afiks. Afiks bisa ditambahkan pada awal, akhir, ataupun tengah pada kata dasar dan disesuaikan penempatannya. Ada beberapa afiks yang apabila ditambahkan pada kata dasar, maka akan menyebabkan perubahan makna gramatikal. Misalnya saja pada kata dasar komunikasi. Jika diberikan imbuhan ber, maka akan menjadi berkomunikasi, yang berarti sedang melakukan proses komunikasi. Selanjutnya, saya Elvina Berliani Sukma akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kesalahan afiksasi. Pada contoh yang pertama, yaitu kutipan yang ditemukan dalam headline berita, diduga menyebab kebakaran hutan dan lahan, pria pencari madu hutan ini diamankan. Ditemukannya kesalahan penggunaan afiksasi pada kata menyebab pada tataran penghilangan konfiks mekan, yang seharusnya ditulis sesuai dengan tataran konfiks, yaitu menyebabkan. Jadi, kutipan yang benar yaitu diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, pria pencari madu hutan ini diamankan. Contoh selanjutnya, kesalahan pada gambar tersebut terletak pada penulisan ejaan, yaitu kata dikontrakan. Fungsi kata di pada media cetak tersebut seharusnya sebagai imbuhan, bukan kata depan, sehingga kata di seharusnya ditulis serangkai, bukan ditulis terpisah. Kesalahan lainnya ialah dalam penggunaan afiksasi yang terdapat pada penggunaan sufiks tersebut. Kata dasar dari dikontrakan sendiri yaitu kontrak. Pada gambar tersebut kurang satu huruf, yaitu huruf K. Dalam afiksasi, kata yang benar ialah dikan. Jadi penulisan yang tepat yaitu dikontrakkan. Contoh selanjutnya, kutipan pada headline berita tersebut ditemukan kesalahan afiksasi pada tataran penggunaan prefiks, yaitu pada kata di lapangan. Seharusnya prefiks tersebut ditulis terpisah dengan kata lapangan, karena lapangan menunjukkan suatu tempat. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairi. Di sini saya akan menjelaskan pada slide contoh kesalahan pemajemukan. Pada gambar yang pertama ada apotik Bila Farma. Kesalahan yang terjadi pada kata apotik menurut KBBI dan sesuai EYD, maka penulisan kata yang benar adalah apotek. Pada gambar yang kedua, kesalahan yang terjadi pada kata Rp 600.000. Penulisan uang tidak sesuai PUED. Angka dalam penulisan ini tidak boleh dikombinasikan dengan jumlahnya. Selain itu, setelah Rp tidak diberikan spasi, karena Rp bukanlah sebuah singkatan, melainkan sebuah simbol mata uang Indonesia. Penulisan yang benar yaitu Rp 600.000. Pada gambar yang ketiga, kesalahan pemajemukan, yaitu bentuk morfem, infra, dan struktur. Bukanlah kata majemuk yang terpisah. Agar menjadi kata yang baku, morfem, infra, dan struktur dalam bahasa Indonesia disatukan, maka akan menjadi infrastruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide 10 dan 11. Contoh kesalahan reduplikasi. Yang pertama, dia bersembunyi di balik semak saat serigala menghampiri. Yang kedua, kamu kok malah meminjam buku. Yang ketiga, subuh sudah di sekolah saya, Bu. Slide ke-11. Contoh kesalahan repudikasi. Coret-coret tempat publik di jalan utama Kabupaten Sukabumi, 4 remaja diamankan. Momentum ini juga kegiatan sangat bermanfaat sebagai penyaluran bakat seni adik-adik kita. Dari seluruh Sulsel, kita bisa melihat dan menyelesaikan bagaimana memperlihatkan keahlian dalam melantungkan lagu-lagu daerah tuturnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang ada di slide 10 dan 11. Kutipan pada health berita yang tersebut diutamakan kesalahan morfologik, yaitu penggunaan reprodukasi pada kata
coret-coret. Seharusnya ditulisnya coret-coret karena merupakan coret-coret. Ditulisnya seharusnya coret-coret karena merupakan duplikasi dewelingga salin suara, yaitu pengulan morfem dasar dengan perubahan fonem. Jadi seharusnya pada headline berita tersebut ditulis coret-coret tempat publik di Jalan Utama Kabupaten Sukabumi. 4 remaja diamankan. Yang gambar kedua di samping sama yang bawah itu saya jelasin. Kesalahan terletak pada kata adik-adik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kerabat yang lebih muda dalam pertalian keluargaan disebut dengan adik. Penulisan kata adik-adik merupakan bentuk kesalahan sebab kata dasarnya adalah adik. Kesalahan ini merupakan akibat dari bahasa lisan yang dituangkan dalam bahasa tulis. Seharusnya penulisan menggunakan kata adik-adik. Kata semak pada nomor 1. Penggunaan kata semak pada tuturan tersebut tidak tepat, sebab kata semak membuat kalimat tersebut tidak berterima dan merupakan kata ulang semu. Oleh sebab itu seharusnya diubah menjadi semak-semak karena memiliki satu kesatuan makna. Selanjutnya pada nomor 2 dan 3 yaitu pada kata malam dan subuh. Bentuk kata malam dan subuh pada tuturan di atas kurang tepat. Dasar nomina khususnya dalam bentuk akar apabila direduplikasikan akan memiliki makna gramatikal. Saat atau waktu dalam hal ini akan memiliki makna gramatikal. Saat atau waktu dalam hal ini perulangan itu dilakukan dengan perulangan utuh. Oleh karena itu seharusnya dituturkan malam-malam dan subuh-subuh. Dan contoh yang gambar yang ketiga pada kata bersungguh-sungguh. Jadi reduplikasi adalah penggulangan morfem yang menghasilkan kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Winaya Purwitasari, akan menjelaskan tentang abreviasi. Abreviasi berasal dari bahasa Latin atau brevis yang berarti pendek. Abreviasi merupakan proses morfologis berupa penanggalan satu atau beberapa bagian lexem dan kombinasi lexem yang diambil dari struktur kata lengkap atau frase dan memiliki makna yang sama dengan makna aslinya atau bentuk semula, sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Abreviasi menyangkut penyingkatan, pemanggalan, akronimi, kontraksi, dan lambang huruf. Sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah kata disebut abreviasi atau singkatan. Abreviasi didefinisikan sebagai kependekan dari sebuah kata atau frase. Menurut teori non-konvensional, istilah lain untuk abreviasi adalah kependekan, sedangkan hasil prosesnya disebut kependekan. Dalam proses ini, lexem atau gabungan lexem menjadi kata kompleks atau akronim dan singkatan dengan berbagai abreviasi, yaitu dengan pemanggalan kontraksi, akronimi, dan penyingkatan. Pengertian abreviasi menurut para ahli yaitu Krida Laksana. Abreviasi merupakan suatu bentuk pemendekan satu kata atau beberapa kata, di mana menjadi sebuah bentuk susunan kata baru yang pendek. Hasil yang ditunjukkan dari bentuk pendekan kata pada abreviasi disebut dengan penyingkatan. Fenomena ini muncul seiring dengan kebutuhan manusia untuk berbahasa secara praktis, cepat, dan hemat. Terima kasih. Saya Putri Reina Amelia akan menjelaskan tentang pemajemukan. Pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan dua buah morfem atau kata yang menimbulkan suatu kata baru. Salah satu ciri kata majemuk yang paling mudah ditemui ialah tiap kata dasar yang membentuknya memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada bentuk inti ataupun yang sifatnya menjelaskan atau dijelaskan. Kata ini menghasilkan makna baru dari gabungan dua kata dasar tersebut dan memiliki arti yang berbeda dari kata dasar yang membentuknya. Contoh kata yang berasal dari proses pemajemukan yaitu
kata sebarluaskan, tenaga kerja, kapal terbang, daya juang, dan canda tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hemalia Putri. Saya akan membacakan slide dari contoh kesalahan apresiasi. Penjelasan dari apresiasi itu sendiri menyangkut tentang penyingkatan atau pemenggalan. Dari contoh postingannya Bapak Ganjar Pranowo di akun Twitternya itu terdapat pemenggalan atau penyingkatan. Pada gambar ke-1 ada penyingkatan. Seharusnya dibacakan dari arti sebagai berikut. Penulisan singkatan YG itu artinya yang, penulisan TBK itu artinya tidak, penulisan MSK itu artinya masuk, penulisan SMGT artinya bersemangat, penulisan DGN itu artinya dengan, penulisan Jateng itu artinya Jawa Tengah, penulisan ODP itu artinya orang dalam pemantauan, PDP itu artinya pasien dalam pengawasan. Jadi, postingannya Bapak Ganjar yang pertama bisa dibacakan seperti ini. Kabar baik, pasien corona ketiga yang sembuh dari Jawa Tengah, ada pesan untuk warga Jawa Tengah dari beliau agar tidak mengucilkan warga yang masuk, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan maupun positif. Beri dukungan moral agar bersemangat memenangkan perjuangan ini. Sakit ini kita rasakan bersama, dengan bersama kita bisa melaluinya. Selanjutnya, pada gambar kedua dari postingan Bapak Ganjar itu terdapat juga penyingkatan. Untuk penulisan singkatan, KMRN itu artinya kemarin. Jadi postingan Bapak Ganjar bisa kita bacakan dengan benar sebagai berikut. Pasar Karangayu, Semarang, 3 hari ke depan ditutup. Setelah kemarin, 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Pasar akan disterilisasi, kemudian ditata ulang. Ayo teman-teman, pedagang maupun pengunjung pasar, taati protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soakil. Saya akan membacakan slide 9, diantaranya reduplikasi dan contoh kesalahan reduplikasi. Nah, reduplikasi ini merupakan hasil proses pengulangan sebagian atau seluruh bentuk yang dianggap menjadi dasarnya. Secara sederhana, reduplikasi diartikan sebagai proses pengulangan berdasarkan bentuk kata ulang menjadi seperti Dwilingga, kata ulang penuh, contoh ibu-ibu, sahabat-sahabat, bunga-bunga. Dwipurwa, kata ulang sebagian, kata awal, contoh lelaki, tetamu, dan pepohonan. Sedangkan Dwiwisna itu kata ulang sebagian belakang, contohnya pertama-tama, sekali-kali, berulang-ulang. Seperti Dwilingga itu saling suara, kata ulang berubah menjadi bunyi, contohnya bolak-balik, mondar-mandir, dan coret-coret. Nah, contoh kesalahan reduplikasi terbagi atas 3 bagian, yaitu dia bersembunyi di balik semak saat serigala menghampiri. Yang kedua, kamu kok malah meminjam buku. Yang ketiga, subuh sudah di sekolah saya, Bu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.